Halo sahabat Robonesia, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika dan juga ilmu-ilmu turunannya. Robonesia Moronde Robotics Learning. Kali ini saya akan mengajak sahabat Robonesia sekalian untuk kembali belajar tentang Internet of Things. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini adalah Cloud Computing Service untuk IoT. Mari kita simak penjelasan saya melalui slide yang sudah saya siapkan ini ya. Oke. Cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah menyimpan dan mengakses data melalui server yang terkoneksi dengan internet, bukan hard drive, hard disk ya, bukan hard disk komputer atau server konvensional. Istilah cloud atau awan hanyalah metafora dari internet. Ya, jadi kalau kita dengar istilah cloud, apa sih cloud ya? Sebenarnya juga mirip fungsinya secara apa ya, utamanya adalah dia seperti server pada server konvensional ya, penyimpan data yang itu ada di yang itu hubungannya dengan internet ya. Jadi istilah cloud itu hanyalah metafora untuk istilah internet. Oke. Teknologi cloud computing menyajikan penyimpanan, transmisi, dan manajemen data yang lebih mudah dikelola, aman, cepat, dan fleksibel secara tempat pengaksesan. Apabila dibandingkan dengan teknologi penyimpanan data sebelumnya yaitu server konvensional. Jadi ya, secara fungsi sama, cuman perbedaannya adalah dia lebih mudah dikelola. Ya, ini ya. Kemudian aman, cepat, dan juga fleksibel secara tempat pengaksesan. Jadi dia server yang terkoneksi dengan internet. Jadi bisa diakses dimanapun, tidak seperti server konvensional yang itu tempatnya fix ya. Jadi memiliki keterbatasan dalam kemudahan mengakses ya. Oke, ini adalah pengertian tentang cloud computing. Hubungan cloud computing dan Internet of Things sekarang. Teknologi IoT atau Internet of Things tidak akan dapat dibangun dan beroperasi tanpa keberadaan teknologi cloud computing atau server sistem IoT sebagai tempat penyimpanan dan pemrosesan data yang dikoleksi oleh perangkat IoT secara online atau terkoneksi dengan internet. Jadi hubungannya adalah itu. Jadi untuk teknologi Internet of Things itu harus menggunakan cloud computing. Jadi penyimpan datanya, pemroses datanya itu ada di sebuah tempat penyimpanan yang namanya cloud. Itu ya, bukan server konvensional. Jadi secara sarkasnya untuk teknologi IoT dan juga hubungannya dengan cloud computing, karena cloud computing hubungannya dengan internet, maka kita bisa katakan di sini no internet sama dengan no Internet of Things. Oke. Jadi kesimpulannya ya silahkan sahabat Indonesia sampaikan nanti ya mungkin di kolom komentar, jika tidak ada internet bagaimana jika kita mengaplikasikan Internet of Things dalam kehidupan kita untuk berbagai aspek tentunya ya, termasuk di sini otomatisasi rumah, otomatisasi sistem-sistem di dalam kehidupan kita sehari-hari yang lain ya, termasuk misalkan pertanian, termasuk transportasi dan lain sebagainya. Bagaimana jika ketika kita mengaplikasikan Internet of Things tapi internetnya tiba-tiba tidak ada, disconnect secara global di seluruh dunia gitu ya. Oke, saya tunggu komentarnya di chat atau di deskripsi ya, di kolom komentar ya untuk video ini. Kita lanjutkan. Fungsi cloud computing untuk sistem IoT. Pertama, cloud computing menyediakan layanan online dan jarak jauh ya. Online dan jarak jauh. Jadi dia terkoneksi dengan internet dan juga bisa diakses secara jarak jauh, secara remote ya. Cloud computing menyediakan layanan penyimpanan data, pemroses data, dan aplikasi IoT secara jarak jauh, online, dan dapat diakses dari mana saja. Jadi tidak terbatas di satu negara, satu daerah gitu ya, bisa diakses di luar negara tertentu ya. Misalkan kita orang Indonesia nih, kita punya teknologi atau sistem IoT nih yang menggunakan cloud ya, maka kita bisa memanajemennya sistem IoT kita itu di
ketika kita daripada dimanapun, misalkan lagi di luar negeri, ke negeri tetangga atau ke mana lah gitu ya, kita tetap bisa melakukan manajemennya karena dia terkoneksi dengan internet. Jenis pilihan layanan yang diberikan adalah ada 3 ya, ada Infrastructure as a Service, IaaS, kemudian Platform as a Service, PaaS, PaaS, dan Software as a Service, SaaS. Ada 3 ya, IaaS, PaaS, dan juga SaaS. Kemudian yang kedua, fungsi cloud computing untuk sistem IoT adalah cloud computing meningkatkan skalabilitas operasi IoT. Penggunaan cloud computing untuk IoT tidak hanya terbatas pada host aplikasi, namun juga layanan yang dapat disesuaikan atau fleksibel dengan kebutuhan operasi IoT yang dibangun. Fleksibilitas ini meningkatkan skala operasi untuk IoT yang dibangun ya. Ini fungsi yang kedua. Fungsi cloud computing untuk sistem IoT yang ketiga adalah cloud computing memiliki tingkat keamanan data yang lebih baik. Ya, ini lebih baik itu berarti dibandingkan dengan mana? Server konvensional tentunya. Salah satu pertimbangan pembangunan aplikasi adalah keamanan data. Cloud computing memiliki tingkat keamanan yang lebih baik karena menyediakan sistem autentikasi 2 faktor yang melindungi semua data sensitif yang hanya memungkinkan akses oleh personal yang berwenang saja. Gitu. Ini fungsi yang ketiga. Ya, hubungannya dengan keamanan data sistem aplikasi IoT yang kita bangun. Kemudian fungsi yang keempat, cloud computing memungkinkan kolaborasi tanpa batas. Cloud computing menyediakan konektivitas jaringan yang tersebar luas yang menghubungkan banyak pengembang sistem IoT. Jadi pengembang sistem IoT kan sampai hari ini mungkin tidak hanya satu ya, tapi sudah banyak pengembangnya, sehingga tentunya untuk pembangunan sistem IoT yang sifatnya luas, misalkan levelnya itu level negara gitu ya. Misalkan kita ingin mewujudkan sebuah smart city gitu, berarti kan dia sangat banyak ya, tidak bisa hanya satu perusahaan tapi banyak pengembang perusahaan yang mengembangkan sistem IoT itu. Kemudian cloud computing memungkinkan pengembang produk IoT untuk bekerjasama secara efisien ya. Dengan adanya cloud computing ini ya, jadi servernya karena bisa jadi terpusat dan dia diakses bisa dari mana aja dan online ya, karena online itu jadi memudahkan untuk kolaborasi oleh pengembang produk IoT. Kemudian pengembang membuat aplikasi IoT menggunakan platform IoT Cloud yang dapat berkolaborasi dengan orang-orang di tempat yang berbeda pada proyek yang sama. Ini dia. Jadi fungsi kelebihan daripada penggunaan cloud computing. Kemudian kolaborasi memungkinkan penyelesaian suatu proyek IoT tepat waktu dan berkualitas. Ya, jadi kalau coverage proyek IoT-nya itu sangat luas di sebuah negara yang mungkin seperti Indonesia ya, berpulau-pulau gitu kan ya. Misalkan ada beberapa kota yang sudah siap untuk diaplikasikan smart city begitu, kan perlu diintegrasikan sehingga pengembangnya tidak bisa hanya satu pengembang, providernya mungkin lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke ya. Jenis layanan cloud computing tadi sudah disebutkan ya. Cloud computing merupakan platform teknologi penyimpanan dan pemrosesan data yang modern. Cloud computing memiliki 3 jenis layanan atau service, yaitu tadi Infrastructure as a Service, IaaS, Platform as a Service atau PaaS, kemudian Software as a Service atau SaaS. Oke, nah sekarang masalahnya adalah untuk jenis layanan yang ada 3 tadi itu, kita milih yang mana? Maka itu kita harus bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dong, sesuai dengan kondisi perusahaan yang kita berkecimpung untuk membangun sistem IoT ya. Oke, di sini ada sebuah ilustrasi dulu sebelum kita masuk bagaimana kita sebaiknya memilih jenis layanan cloud computing itu. Nah, ini saya sebut di sini ada PISA as a Service, bukan platform kalian platform tadi kan. Ini PISA, tapi ini PISA. Jadi ini adalah skenario pemilihan cara memperoleh pizza. Ini nanti ada yang warna biru tuh kita yang manage, kalau yang hijau adalah vendor yang manage. Jadi bagaimana cara kita memperoleh pizza ya, makanan pizza ini yang bulat seperti ini. Bagaimana? Yang pertama adalah skenario pertama, traditional on premises ya. Jadi ini kita membuat pizza di rumah dan semua parameternya yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa memperoleh pizza itu
kita semuanya yang menyediakan, mulai di sini ya, meja makannya ya, meja untuk makan malamnya. Di sini misalkan kita minumannya ada soda atau kopi atau jus, kita sediakan sendiri. Kemudian kan untuk memasak butuh listrik dan juga mungkin gas ya, kompor gas. Oven juga pakai listrik kan, kita juga sediakan sendiri. Fire ini ya api, maksudnya kompor kali. Kemudian adonan pisahnya kita pun bikin sendiri. Tomat saus, tomatnya apa, sausnya juga kita harus membuatnya sendiri, nggak beli nih karena ya biru kan, kita yang manage ya, you manage. Kemudian topping dari pizza ini kan macam-macam ya, ada strawberry, apa, ada telur, ada ayam, ada keju dan sebagainya. Dan juga kejunya sendiri juga kita harus menyediakan sendiri. Jadi secara tradisional itulah ya. Jadi pokoknya kalau kita ingin makan pizza untuk diri kita atau juga mungkin untuk tamu-tamu kita, maka kita membuatnya sendiri di rumah. Sehingga apa kekurangannya? Ya jelas kita membutuhkan resources yang banyak ya, effort yang banyak. Pertama kita menyediakan juga alat-alatnya, bahan-bahannya. Kita pun juga harus memiliki tenaga untuk membuat pisahnya, adonan pisahnya, dan juga nanti tenaga untuk mengoven, memberi topping dan juga ngurusin kejunya. Ini kita lakukan secara mandiri di rumah. Oke, kemudian ini scenario yang kedua adalah kita take and bake. Jadi kita di sini ada dua ya. Ini gambaran untuk IaaS ya, Infrastructure as a Service. Jadi di sini ada parameter yang biru ini yang kita manage, yang melakukannya. Kemudian untuk yang hijau ini adalah yang kita mendapatkannya dari vendor, dari provider lah, dari penjual ya. Di sini yang pertama adalah yang kita kelola sendiri. Di sini ada meja makannya, kemudian sodanya, minumannya, kemudian listrik dan juga gas, oven dan juga api. Oke ya. Nah, sedangkan untuk adonan pisahnya, tomat, saus dan juga topping dan juga kejunya kita beli di toko yang menyediakan ini semua. Oke ya. Jadi tenaga kita, waktu kita hanya terfokus pada penyediaan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 hal ini. Meja makannya, minumannya, listrik dan juga gas, oven dan juga api. Oke ya. Sedangkan untuk adonannya kita beli dari sebuah provider. Kemudian termasuk tomat dan juga topping dan cheese-nya kita beli. Jadi kita sudah tinggal sampai di rumah, kita tinggal take ini kan ngambil dari mana, provider. Terus bake ini kita memanggang pisahnya itu menggunakan oven dan api yang sudah kita siapkan. Oke ya. Ini adalah gambaran untuk skenario yang kedua, yaitu untuk IaaS ya, Infrastructure as a Service, take and bake. Kemudian ini adalah skenario yang ketiga, yaitu ini merepresentasikan skenario pemilihan layanan cloud computing platform as a service ya, PaaS. Jadi di sini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parameter daripada kita bisa mendapatkan pizza itu, 2 diantaranya kita yang manage, hanya meja makan dan juga minumannya. Kemudian selebihnya kita bisa delivery ya. Jadi kita ya tinggal di rumah aja sama tamu-tamu kita, nungguin terus sambil minum minuman yang ada dulu, sambil kita memanfaatkan gadget kita untuk order pizza secara online ya. Jadi di sini di semua berkaitan dengan resources tentang listrik, gas, oven, api, adonan pizza, saus, topping dan juga keju, ini semua disediakan oleh vendor, sehingga kita tinggal nunggu aja dia datang diantar oleh vendor pizza itu ya. Ini adalah platform as a service ya, gambaran untuk jenis layanan cloud computing PaaS. Kemudian skenario yang keempat, yang terakhir, atau inilah dine out. Ya udahlah, jadi effortnya sangat gampang sekali karena ingin mendapatkan pizza dan kita nggak mau repot. Ya udahlah, semuanya ini disediakan oleh vendor. Semua parameter yang berkaitan dengan supaya kita bisa memperoleh makan pizza dan menikmatinya dengan rekan atau tamu kita tinggal makan di luar, makan di tempat vendor, kita makan di penjual pizza tentunya gitu ya.
Jadi kita nggak, yang penting punya uang berarti ya, intinya punya uang. Nah, ini mengeluarkan uang banyak. Jadi kalau secara biaya mungkin ya, yang paling hemat adalah ini, karena bikin sendiri. Ini yang kedua, hemat kedua. Ini yang mulai tidak hemat ya, karena kita kalau menggunakan jasa vendor berarti kita akan mengeluarkan uang yang lebih banyak kan, karena kita mengikuti harganya vendor. Oke, ini yang paling mahal ini ya, karena kita apa namanya, mengeluarkan dana sebanyaknya untuk membayar semua kebutuhan bagaimana kita bisa memperoleh pizza. Ya, termasuk di sini software. Ini adalah scenario then out, ini yang keempat ini adalah scenario yang mewakili software as a service ya. Oke. Ada gambaran ya rekan-rekan bonusnya sekalian tentang tiga service layanan, tiga jenis layanan cloud computing. Oke, nah sekarang kita masuk ke ini, langsung pada bukan ilustrasi lagi tapi perbandingan jenis layanan cloud computingnya ya, mana yang akan kita pilih. Sama berkaitan dengan skenario sama. Ini ada 4 juga ya, on premise tadi sama, jadi ini semuanya kita yang bikin, kita harus punya semuanya, jadi you manage ya. Nah ini yang hijau ini yang kita on premise, jadi ini ada keterangan you manage, jadi semua apa di sini ada 9 juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 hal yang berkaitan dengan layanan cloud computing itu, dari aplikasi, data, runtime, middleware, operating system, visualization, servers, dan juga storage dan juga networking, semuanya kita punya. Di sini berarti kita ya ini secara investasi mungkin juga banyak ya. Berbeda kalau dengan yang tadi, yang pizza tadi, yang di sini mungkin lebih murah. Ini tapi kan ilustrasi aja. Tapi kalau di sini ini kita harus punya sendiri, jadi punya berkaitan dengan hardware, softwarenya punya sendiri, server ya kita punya sendiri, networking punya sendiri ya, sistem operasi kita harus punya. Jadi kita untuk misalkan kita bikin usaha provider sistem IoT, maka kita harus memiliki semua hal yang berkaitan dengan usaha kita itu. Nah ini adalah skenario pertama. Misalkan kita akan memanage semua apa yang berhubungan dengan jenis layanan cloud computing kita. Tapi ini bukan jadi pilihan tentunya. Kemudian yang kedua adalah infrastructure as service. Ini adalah seperti scenario yang kedua tadi ya. Yang kedua tadi yang dia memberi adonan dan juga memanggangnya. Nah, jadi ini infrastrukturnya, infrastructure as a service ini. Jadi ada sebagian daripada kebutuhan kita membangun untuk parameter daripada cloud computing yang kita butuhkan itu, tentunya bagian-bagiannya ya, aplikasi data, application data, runtime, middleware, operating system, ini kita manage sendiri ya. Tapi untuk visualization, server, storage, networking kita cari vendor untuk bisa menyediakan itu ya. Jadi sini ada servernya, storage-nya. Tapi untuk data yang kita olah datanya kita olah sendiri. Jadi kita masih punya effort atau kerja untuk membuat aplikasi, mengolah data, mengurusi runtime-nya bagaimana, kalau ada middleware bagaimana, kita apa aja yang harus kita buat, kemudian sistem operasinya apa aja yang kita butuhkan, begitu ya. Nah selebihnya ini yang mengelola adalah vendor. Kemudian ya ini keterangannya ya. IaaS, Infrastructure as a Service, berfokus pada layanan berbasis cloud yang berbayar sesuai penggunaan, yaitu untuk infrastruktur fisik seperti jaringan, penyimpanan, server, dan juga virtualisasi ini ya. Jadi ini hanya membeli ya sesuai yang kita gunakan aja. Kita membayar apa yang kita butuhkan aja. Aplikasi yang kita butuhkan ya virtualisasi dari vendor lah ya, virtualisasi, server, storage, dan juga networking. Selebihnya kita yang manage sendiri, yang kita harus mempunyainya sendiri juga. Kemudian yang ketiga yaitu yang platform as a service ya. Jadi ini tinggal 2 aja yang kita manage, application dan juga datanya.
Selebihnya untuk runtime, middleware, OS, virtualization, server, storage, networking ini kita serahkan, kita hire kita outsourcingkan ke vendor ya. Jadi layanan PaaS ini fokusnya pada hardware dan software yang tersedia melalui internet. Ya, jadi kita fokus untuk memulai aplikasi daripada IoT yang kita bangun dan juga pengolahan datanya. Untuk hardware-nya dan juga software-software yang berkait dengan hardware itu, ya kita serahkan ke vendor. Kemudian yang keempat, ini adalah software as a service. Nah, ini tadi seperti skenario yang keempat untuk pisah tadi ya. Jadi kita dine out ya. Kita serahkan semuanya itu pada vendor. Sehingga di sini memang punya ya investasinya juga besar, mungkin nggak tahu ya. Kalau punya sendiri dengan ini kita bayar sewa dari vendor, mungkin tinggi mana? Tinggi yang ini ya. Tinggi yang all you manage ya. Karena di sini kita mungkin lebih murah karena kita tidak perlu memiliki secara fisik hardware-nya, software-nya pun kita juga tinggal menggunakan software yang disediakan oleh vendor. Dan datanya pun dikelola oleh mereka, tapi kita punya hak akses dan bahkan mungkin tentunya di sini untuk penggunaan ini tentunya punya MOU ya antara kita sebagai provider sistem IoT dan juga provider cloud computing itu kita ada MOU bahwasanya ada hal-hal yang perlu diatur dalam kerjasama itu ya. Jadi tidak ada yang merugikan atau tidak ada yang merasa ya pokoknya aman lah kerjasamanya antara vendor dengan kita selaku pemilik sebagai vendor atau provider sistem Internet of Things. Nah, SAS software as a service ini layanannya meliputi semua infrastruktur ya, jadi semuanya hardware dan software, melibatkan software yang disediakan oleh pihak ketiga yang tersedia melalui internet, termasuk aplikasi dan manajemen datanya, sehingga pengguna atau user dapat berfokus pada penggunaan dan pengelolaan sistem IoT-nya. Jadi kita tinggal pakai aja. Jadi kita tinggal nyari konsumen, nyari klien, nyari orang yang mau dibangunkan sistem IoT. Jenis layanan ini cocok untuk usaha startup yang belum mampu mengembangkan software, aplikasi, dan mengolah data secara mandiri, juga belum memiliki infrastruktur hardware-nya. Nah, disinilah tapi ini banyak jadi pilihan ya, karena kita nggak repot. Yang penting kita bikin usaha Internet of Things sistem integrator ya, pembuat atau penyedia layanan sistem IoT, maka kita tidak mungkin secara biaya investasi ini lebih murah ya, paling murah di sini karena kita dan lebih mudah juga karena effortnya ya nggak banyak, kita hanya sekedar tinggal menggunakan dan juga mengelola sistem IoT-nya gitu. Terkait dengan misalkan ada error di server, error di penyimpanan atau error di mana aja aplikasinya, ya kita tinggal call aja ke vendornya, ini kenapa tolong disupport, tolong di atasi, bantu solusinya apa gitu kan, enak kan. Kalau yang harus ada yang kita manage kan, jadi kita harus juga memiliki orang ya, memiliki karyawan atau memiliki engineer yang itu bisa mengatasi beberapa masalah berkaitan dengan sistem IoT yang kita bangun dengan misalkan dengan IaaS ya, infrastruktur, atau dengan platform as a service yang ini. Nah, kalau yang software as a service ini ya kita semua effortnya lebih sedikit ya, lebih ringan itu. Cuman masalah keamanan kerjasama tadi itulah, termasuk keamanan data ya tentunya ya. Kalau ada data klien yang itu butuh keamanan yang tinggi, maka kita harus membayar lebih tinggi juga untuk ininya, sistem protokol keamanannya yang diaplikasikan di dalam sistem IoT yang kita bangun. Oke, bisa dipahami ya sahabat Robonesia sekalian. Oke, next, contoh provider cloud computing service atau IoT cloud server. Contohnya mungkin rekan-rekan Robonesia ada yang sudah tahu ya, di beberapa contohnya di sini ada Amazon Web Service atau AWS. Di Indonesia juga ada ini. Layanan AWS IoT Core ini pas ini ya. Jadi ada beberapa layanannya. Rata-rata pas ya, platform as a service. Jadi yang mana? Pas tuh yang ini. Yang kedua, pilihan kedua ini ya. Ini yang kita masih mengelola aplikasi dan juga datanya. Kemudian di sini ada layanan yang untuk AWS ini ada layanan AWS IoT Core, layanan manajemen perangkat IoT yang kuat ya.
Ini pakai protokol manajemen perangkat IoT. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian layanan AWS IoT Greengrass ya. Wah, rumput hijau. Layanan komputasi tepi edge computing untuk perangkat IoT. Kemudian AWS IoT Analytics, layanan analisis data IoT. Kemudian ada layanan IoT AWS IoT ThingsGrab ya, PaaS juga sama platform as a service. Layanan pemodelan dan visualisasi alur kerja perangkat IoT. Dan kelima ada IoT AWS IoT Events juga layanannya PaaS, layanan mendeteksi dan merespon peristiwa dari perangkat IoT. Oke, di sini juga ada yang lainnya. Untuk provider yang lainnya adalah ada Microsoft Azure ya, ini banyak ya, ada Azure IoT Hub, ada IoT Central, ada Azure IoT 8 ya, layanan komputasi tepi, kemudian Azure IoT Remote Monitoring ya. Kemudian Google Cloud Platform GCP, Google Cloud IoT Core, IoT 8, kemudian Dataflow ya. Ini beberapa layanannya berkaitan provider cloud computing dari Google ya. Kemudian IBM Cloud, ada Watson IoT Platform, IoT 8 dan juga IoT Analytics ya. Ini dari IBM. Ada juga Oracle Cloud ya, Oracle Cloud Service, Oracle IoT Fleet Monitoring Cloud. Ini ada yang software as a service ya tadi, solusi untuk melacak perangkat IoT yang bergerak. Oh ya, yang mobile ya. Oke. Kemudian ada provider namanya Particle ya, Particle Device Cloud, ada Particle Mesh ya, layanan manajemen perangkat IoT dan konektivitas. Ini PaaS juga ya, rata-rata PaaS dan juga SaaS. Tidak ada, tadi nggak ada yang IaaS ya, nggak ada yang infrastructure. Adanya platform as a service sama software as a service. Oke. Kemudian ada provider namanya Lawson Platform ya, platform IoT end to end dengan manajemen perangkat, pemantauan dan analisis. Juga ada Lawson Edge Compute. Nah, ini PaaS juga, layanan komputasi tepi. Kemudian apa nih bacanya nih? Giant by My Device, Giant SaaS. Ini software as a service juga, platform IoT berbasis cloud dengan alat untuk membangun dan mengolah aplikasi IoT. Kemudian yang terakhir ada contohnya nih ya, provider namanya Blink ini juga software as a service, platform IoT yang memungkinkan pengguna untuk membangun prototipe dan mengontrol perangkat IoT. Oke ya, ini beberapa contoh provider cloud computing. Untuk yang ada di Indonesia sepertinya Amazon, Microsoft Azure ini juga ada, Google Cloud, IBM. Nanti mungkin teman-teman bisa mencoba mengeksplor informasi lebih detailnya ya di manalah di kanal-kanal yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi lebih detailnya tentang provider cloud computing service yang mungkin aktif ada di Indonesia. Ini sepertinya bukan lokal ya, mungkin lokal saya belum dapat sih infonya, mungkin belum nyari juga. Silakan nanti teman-teman sahabat Indonesia sekarang mencari juga untuk yang mungkin penyedia cloud computing service ini yang lokal, artinya perusahaan Indonesia lah gitu. Provider ini pertimbangan memilih layanan cloud computing ya. Pemilihan jenis layanan baik IaaS, infrastructure as a service, PaaS, platform as a service, atau SaaS, software as a service, tergantung pada sejauh mana kita ingin mengelola infrastruktur dan sejauh mana Anda atau kita ingin fokus pada pengembangan aplikasi dan solusi IoT yang kita bangun. Ya, jadi ini disesuaikan juga lah. Mungkin ya untuk klien satu dengan klien lain bisa jadi layanan cloud computing berbeda. Oke. Kemudian PaaS dan SaaS sering digunakan dalam lingkungan IoT karena PaaS dan SaaS dapat menyertakan pengembangan dan manajemen perangkat IoT. Oke ya, ini alasannya kenapa tadi IaaS nggak ada, karena yang sering dipakai adalah PaaS dan juga SaaS. Oke, alasannya adalah mereka PaaS dan SaaS ini dapat menyederhanakan pengembangan dan manajemen perangkat IoT. Oke, sahabat Indonesia sekalian, demikian tadi penjelasan saya terkait dengan cloud computing service ya untuk IoT. Ya, semoga bisa memberikan gambaran kepada sahabat Indonesia sekalian berkaitan dengan cloud computing service yang ini untuk
mengembangkan sistem Internet of Things yang kita bangun ya. Mungkin bagi kita yang masih awam ini hal yang baru, semoga bisa memberikan manfaat lah bagi kita semua, baik yang baru mengenal IoT maupun yang sudah lama mengenal IoT. Baik, demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, sampai bertemu pada video-video dari Robonesia selanjutnya.